Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK binaan saya, yang terhormat Bapak Ibu tim supervisi di sekolah binaan saya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini di akhir pekan ini kita dapat bertemu bersilaturahmi di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara atau kegiatan koordinasi untuk supervisi pembelajaran atau semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, untuk semester ini sekarang ini sudah bulan mohon izin Bu Nurul. Iya. Bu Nurul mohon izin. Iya. Suaranya kurang kedengaran, Bu. Oh, kurang keras. Siap. Iya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita koordinasi untuk kegiatan supervisi pembelajaran di sekolah untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Di KTSP kan sudah dituliskan ya Bapak Ibu untuk supervisi pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, apakah sekolah-sekolah panjenengan sudah melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran ini? Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti bulan ini, bulan November, ini seharusnya sudah dilaksanakan juga penilaian kinerja guru. Kemudian nanti bulan Desember, insya Allah ada PKKS. Kalau enggak bulan Desember, ya bulan Januari. Apakah kira-kira Bapak Ibu sudah siap semuanya dengan hal itu? Gitu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan untuk supervisi pembelajaran dulu. Dari sekolah-sekolah ini, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Pak Ladi, saya tanya dulu Pak Ladi, gimana selanjutnya? Siap, belum, cuman siap. Nggih, jadwalnya padat nggih Pak nggih. Nggih, SMK Jetis belum. Kemudian Pak Anam mungkin SMK Pariwisata. Di Pak Anam. Sudah apa belum Pak Anam? Belum, Bu. Oh, belum. Kemudian SMK apa? Sudah siap. Sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah sampai kemana progresnya? Sudah sampai mana Pak untuk supervisi pembelajaran semester ini? Pak siapa nih? Pak Kris? Pak Kris di kendaraan tadi ya. Pak Fahul, Pak Rozi. Pak Habib. Oh, malah Pak Habib, gimana untuk supervisi pembelajaran di SMK Palpa? Untuk sudah persiapannya sudah 95%, Bu. Sudah persiapan, tapi belum dilaksanakan apa sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan apa belum, Pak? Sudah, Bu. Belum? Oh, sudah. Oke, berarti kalau sudah saya tinggal lihat laporannya nanti ya. Kemudian Bu Miftah. Gimana Bu Miftah? Hadir, Bu. Ya, sudah apa belum dilaksanakan? Hadir, Bu. SMK Jaya Negara saya sekarang.
Oh iya ya. Sebentar Bu Rian, yang Bu Miftah SMK Al Istiqomah 2 Pacet sudah dilaksanakan apa belum? Supervisinya? Masih di unmute. Oh iya sih. Masih diagendakan, Bu. Masih diagendakan. Kemudian SMK Jaya Negara? Ya, Sudah dilaksanakan atau belum Pak Taufik? ya, masih persiapan Bu, belum Oh, dilaksanakan. masih persiapan. Kemudian SMK Muhammadiyah? Mana SMK Muhammadiyah? Pak Maksum? Pak Maksum? Nggak dengar ini. Bu SMK Nasional Mojosari? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, Bu. Belum. Belum ya? Oh, belum. Oke, belum. Oke. Berarti hampir semua belum ya? Belum, Bu. Hampir semua belum. Kira-kira rencananya kapan? Ini 2 minggu. Bulan November apa bulan Desember? November. November ya. Ini sudah bulan November. Sekarang tanggal 6. Berarti kira-kira nanti dilaksanakan dalam waktu berapa? 2 minggu cukup? Cukup. Cukup ya, 2 minggu. Kalau 2 minggu cukup, berarti nanti saya akan ke sekolah sekitar tanggal 22 gitu ya, 22 sampai 30-an gitu. Jadi nanti diusahakan sebelum PKKS, Bapak Ibu sudah melaksanakan supervisi pembelajaran di sekolah masing-masing. Sampai laporannya kalau bisa selesai begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan saya sudah tahu sekarang dari beberapa sekolah ternyata masih banyak yang belum gitu kan. Kira-kira ada permasalahan atau kendala apa sehingga supervisi pembelajaran ini belum dilaksanakan? Barangkali nanti kita bisa sharing ya di sini Bapak Ibu, bisa sharing semuanya, sumbernya tidak hanya saya tapi panjenengan semua juga bisa menjadi sumber di forum ini. Monggo siapa yang mau menyampaikan dulu kendala apa yang ada saat ini? Untuk formatnya, Bu, apa tidak ada perubahan atau disesuaikan dengan kondisi di SMK? Oh, untuk instrumen ya? Instrumen. Oh ya, untuk instrumen. Ini nanti akan disesuaikan dengan RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu. RPP-nya yang tahun 2016 apa yang tahun 2020. Nanti instrumennya akan disesuaikan untuk instrumen. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Pak Kris, ada kendala mboten? Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf baru sampai di lokasi yang tidak mobile. Untuk di SMK Palapa sendiri, persiapan supervisi sudah kami lakukan, perangkat sudah siap semua. Tinggal saya melakukan supervisi lapangannya saja, Ibu. Jadi saya belum melakukan pengamatan di kelas-kelas. Tapi memang sudah saya cicil beberapa guru, sudah saya supervisi. Itu belum selesai semuanya. Targetnya, harapannya bulan ini clear semua. Begitu, Ibu. Yeah. Targetnya sampai tanggal berapa, Pak Kris? Jadi kami sebenarnya kemarin menganggapnya begini, Bu. Mohon izin. Biasanya kalau di lembar form supervisi itu kan juga ada saking pengawas gitu. Nah, jadi saya kemarin hanya mencoba aja memastikan dulu beberapa guru untuk mengisi gitu.
Nggih. Nah, ini saya sambil menunggu kira-kira arahan saking panjenengan gitu, Ibu. Oh, nggih. Nanti kita bicara, kita diskusikan di sini ya Pak Kris ya. Oke, baik Ibu. Nggih. Terima kasih. Yang lain mungkin Pak Taufik. Pak Taufik ada enggak? Enggak ada ya. Kalau Ada, Bu. oh ya, monggo Pak. Sama juga, Bu. Sebenarnya persiapan sudah semua. Cuma saya di SMK Jatinegara belum dicicil gitu aja, Bu. Jadi target memang sampai pertengahan bulan sebenarnya, tapi masih belum terlaksana. Jadi istilahnya kendalanya hanya waktu saja ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Oh iya. Terus kalau SMK Jetis, Pak Ladi? Oh ya karena gimana Pak Ladi? Sebetulnya target itu Oktober biasanya kita mengadakan supervisi, berhubung kegiatan yang terus berrangkai-rangkai, akhirnya begitu selesai yang LKS, yang LDKS, yang baru ini, dan sekarang baru sampai pada tahap penyusunan jadwal, Ibu. Terima kasih. Oh iya. Setelahnya nggak ada kendala, hanya kendala waktu saja ya, karena kesibukan teman Bapak Ibu guru semuanya, nggih. Betul. Terus mana ya SMK? Kalau Bu Miftah apa ya kendalanya? Bu Miftah? Pak Anam? Kalau Pak Anam apa kendalanya Pak Anam? Kalau dari SMK perusahaan untuk ini kan kita juga persiapan untuk akreditasi tahun 2002 sehingga kita persiapan itu tidak hanya yang menyangkut terhadap untuk kegiatan yang kegiatan penilaian guru istilahnya itu, cuma kita juga untuk akreditasi yang tahun 2022, Bu. Sehingga kita persiapan secara keseluruhan. Mungkin pada saat ini kita tidak terlalu fokus sehingga apa istilahnya kita persiapannya global, Bu, gitu loh. Makanya mungkin kita bisa koordinasi lagi sama Bu Ida dan lain sebagainya, nanti kita persiapkan, kita fokuskan lagi untuk yang penilaian guru seperti ini, Bu. Insya Allah tidak ada masalah sebetulnya, cuman kan kita persiapan untuk saat ini kita persiapan ini global, Bu, itu, Bu. Oke, untuk persiapan, saya kira tidak hanya akreditasi ya Pak Anam ya. Ini sebentar lagi sudah PKKS juga, mungkin untuk persiapan PKKS, akreditasi, itu bisa segera dilakukan untuk supervisi semester ini ya, supervisi semester semester ganjil. Untuk Bu siapa ya? Kalau SMK nasional tadi apa ya kendalanya? Masih banyak kegiatan minggu depan, kita masih LDK guru. Oh gitu. Tapi untuk masalah biasanya kita rutin sih, kita lakukan 6 kali untuk pelaksanaan supervisi, dan setiap setiap bulan itu kita adakan kayak komunikasi antar pada waktu ngambil vakasi itu. Kita lakukan pembinaan kecil-kecil untuk mempersiapkan apalagi tahun 2022 Januari kita akreditasi ya, jadwal akhirnya gitu. Oh iya Pak ya. Terima kasih ya. Yang mana ini Bu Miftah Paset, ada nggak nih Bu Miftah? Ya Bu, ada Bu. Iya, gimana? Kira-kira ada permasalahan nggak nih? Kendala? Kalau perangkat sudah
Untuk perangkat-perangkat pembelajarannya sudah, Bu. Ya. Tinggal pelaksanaan dan yang kurang. Tinggal pelaksanaan saja. Oke, tinggal pelaksanaan saja ya. Ya, masih banyak yang kurang tapi. Masih banyak yang kurang. Bapak Ibu sekalian, untuk supervisi, saya ingin mengajak panjenengan semua supervisi ini dilaksanakan sungguh-sungguh sesuai dengan yang terjadi di sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar administrasi, tapi memang benar-benar dilakukan gitu. Yang nanti efeknya akan ke peningkatan kelulusan, peningkatan kemampuan siswa. Bapak Ibu, saya izin share screen sebentar ya untuk pelaksanaan supervisi ini. Mohon izin, boleh? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini saya tulis bimlat, ngapunten nggih. Karena memang ternyata di supervisi pembelajaran ada banyak kendala mungkin yang terjadi di sekolah sehingga sampai bulan November ada yang belum dilaksanakan. Jadi ini kita belajar bersama, Bapak Ibu saya kira juga sudah punya bukunya untuk supervisi pembelajaran. Nanti kita sharing saja, tadi saya katakan sharing ya Bapak Ibu ya. Ini kita ngomong tentang konsep dan implementasi supervisi akademik, ini untuk guru. Nanti berikutnya saya ingin mengumpulkan untuk tenaga kependidikan. Jadi istilahnya supervisi tidak hanya untuk guru saja, tapi juga untuk tenaga kependidikan. Agenda ini, untuk kegiatan ini yang akan saya sampaikan nanti pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsi dari supervisi akademik, kemudian prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, pendekatan teknik dan modelnya, kemudian instrumennya nanti bagaimana, tahapan apa yang harus kita lakukan untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran ini. Insya Allah ini kalau kita laksanakan seperti yang disampaikan Pak Anam tadi untuk nyicil akreditasi, berarti nanti 2021 supervisi pembelajaran sudah dilaksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Saya berharap di paling tidak bulan November ini sudah selesai semuanya. Jadi nanti seandainya ada Bapak Ibu misalkan untuk penyusunan laporan dan seterusnya ada kendala, itu bisa dikomunikasikan, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pengertian supervisi ini menurut Glickman, supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Ini menurut Glickman. Kalau menurut Dares tahun 2001, supervisi akademik merupakan upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa supervisi akademik ini adalah upaya sekolah dalam membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional untuk mencapai tujuan pengajaran yang nanti akan berefek pada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita bersama-sama melaksanakan supervisi akademik ini secara sungguh-sungguh sehingga nanti pelaksanaan supervisi akademik ini benar-benar berarti untuk sekolah maupun untuk Bapak Ibu guru.
Kemudian di sini tujuan supervisi akademik, ini ada 3 secara umum. Ada yang pertama untuk pengembangan profesionalisme, dan yang kedua untuk pengawasan kualitas, dan yang ketiga untuk penumbuhan motivasi. Di sini saya katakan untuk pengembangan profesionalisme. Jadi seperti yang disampaikan pada pengertian supervisi akademik tadi, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengawasan kualitas. Jadi di sini apakah Bapak Ibu, apakah sekolah itu kualitasnya itu semakin baik atau masih tetap seperti dulu atau malah berkurang? Tuh, dari supervisi nanti kita akan bisa mengetahui kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi. Menumbuhkan motivasi bagi siapa? Yang pasti ya bagi guru, yang nanti akan berefek kepada semua, kepada sekolah. Tujuan supervisi akademik secara khusus ini adalah untuk mengetahui kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu membuat persiapan perencanaan pembelajaran paling tidak 1 bulan ke depan, atau mungkin kalau bisa langsung 1 semester begitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui apakah Bapak Ibu tepat dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi jangan sampai istilahnya bahannya ngomong no praktik misalkan gitu, kemudian nanti metodenya berbeda gitu. Kemudian dari supervisi ini akan diketahui kompetensi Bapak Ibu guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian berikutnya akan diketahui kompetensi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan instrumen penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar. Kemudian diketahui juga bagaimana kemampuan Bapak Ibu guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa. Yang lainnya lagi, akan diketahui kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan. Nah, di sini untuk kelengkapan administrasi banyak yang mengatakan bahwa administrasi guru ini sangat membelenggu. Mungkin nanti kita diskusikan lagi membelenggu atau tidak itu mungkin tergantung pribadi masing-masing. Tapi tidak mau administrasi ini memang harus dibuat. Akan lebih bermanfaat lagi, akan lebih berguna lagi, akan lebih istilahnya apa yang kita kerjakan itu benar-benar bermanfaat. Administrasi itu diusahakan sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk manfaat supervisi akademik. Yang pasti guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Berikutnya lagi, manfaat supervisi akademik ini sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Ini Bapak Ibu untuk bahan refleksi guru. Apakah Bapak Ibu guru itu mengajarnya masih tetap seperti dulu, padahal perkembangannya sudah berbeda? Apakah Bapak Ibu guru perlu meningkatkan lagi pengetahuannya tentang pembelajaran? Ataukah Bapak Ibu hanya diam saja seperti sudah begini saja sudah cukup gitu ya. Jadi ini manfaatnya supervisi akademik. Kemudian di sini fungsi supervisi akademik ini nanti dari perilaku supervisi akademik nanti akan merubah ke perilaku akademik. Jadi setelah dilakukan supervisi kemudian dilakukan tindak lanjut, nanti akan berefek atau ada perubahan perilaku dari Bapak Ibu guru.
dalam mengajarnya, dalam menyusun perangkatnya, dan seterusnya. Yang nanti akhirnya akan berefek pada perilaku belajar siswa. Kemudian di sini untuk prinsip supervisi akademik, ini ada 14 ya Bapak Ibu ya, banyak sekali prinsipnya. Yang pertama praktis, mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Di sini dikatakan sesuai dengan kondisi sekolah. Bagaimana kondisi sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik. Mungkin di SMK Jetis gitu beda dengan di SMK Al-Istiqomah 2 Pacet. Ya, mungkin berbeda karena jumlah guru juga berbeda. Jadi ini disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kemudian sistematis, ini dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Dan Bapak di sekolah sudah menyusun KTSP, di sana tujuannya, kemudian perencanaannya nanti bagaimana, itu sudah ditetapkan, tinggal buat programnya yang akan dilaksanakan secara keseluruhan di sekolah. Kemudian objektif, masukkan data atau informasi sesuai dengan aspek-aspek instrumen. Dan instrumen bisa dikembangkan ya Bapak Ibu sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian realistis berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi supervisi jangan hanya sebagai pemenuhan administrasi saja, tapi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Kemudian antisipatif, ini mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Pasti ada banyak hal yang mungkin akan terjadi di supervisi akademik ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain masih merasa bahwa supervisi akademik ini adalah supervisi untuk menghakimi dan seterusnya. Itu nanti kita antisipasi di sini. Kemudian konstruktif, mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ya. Kemudian kooperatif, ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi di sini ada istilahnya kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik bisa dibicarakan, bisa diselesaikan. Kemudian kekeluargaan, ini mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi tidak ada istilahnya nyalah-nyalah, no begitu tidak ya. Kita ada saling asah, asih, dan asuh. Yang muda mungkin bisa memberikan masukan kepada yang tua dan sebaliknya. Kemudian demokratis, ini supervisi tidak boleh mendominasi, supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Tadi kan ada kerjasama ya, ada kerjasama berarti di sini sifatnya demokratis. Kemudian aktif, guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Jadi tidak hanya supervisornya saja yang ke gurunya, tapi gurunya juga ikut aktif. Bagaimana ini pelaksanaan supervisinya. Kemudian humanis, ini mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Jadi santai tapi serius. Kemudian berkesinambungan. Supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan tim supervisi. Ini berkelanjutan, berkesinambungan. Berarti nanti semester ini, nanti semester depan juga begitu, gitu ya. Kemudian terpadu, menyatu dengan program pendidikan sesuai dengan yang tertuang di KTSP. Komprehensif, memenuhi ketiga tujuan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian berikutnya pendekatan teknik dan modal supervisi akademik. Pendekatannya bagaimana? Di sini pendekatannya bisa menggunakan pendekatan langsung. Pendekatan langsung ini maksudnya supervisor langsung ke guru yang disupervisi. Kalau pendekatan tidak langsung, ini gurunya yang lebih aktif ke supervisornya. Jadi banyak yang istilahnya guru banyak menyampaikan ke supervisornya. Atau yang ketiga ini pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan antara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Dan tekniknya bagaimana? Tekniknya bisa menggunakan teknik individual, bisa juga menggunakan teknik kelompok. Individual ini seperti yang tadi saya katakan secara langsung. Jadi supervisor langsung ke orang per orang, guru per guru, sedangkan teknik supervisi kelompok ini bisa berdasarkan permasalahannya atau bisa juga berdasarkan mapelnya.
bisa jadikan satu begitu secara bersama-sama. Kemudian untuk modelnya ini model supervisi tradisional dan model supervisi kontemporer atau yang masa kini. Untuk model supervisi tradisional ini seperti biasa pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk model kontemporer ini banyak menuju ke supervisi klinik. Supervisi klinik itu gurunya yang banyak aktif ke supervisornya. Tapi mungkin ya ini jarang terjadi. Kalau jarang terjadi berarti supervisornya yang harus aktif. Kemudian di sini instrumen supervisi akademik ini ada 3 macam. Yang pertama pedoman observasi. Nanti bagaimana mengamati proses pembelajaran. Yang kedua pedoman wawancara. Ini memperoleh informasi tambahan terkait pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga daftar cek atau kendali, mempertimbangkan dan mengevaluasi situasi kondisi nyata dari suatu kegiatan yang terjadi di dalam kelas secara rinci. Nanti akan saya tunjukkan instrumen untuk supervisi akademik ini. Kemudian di sini tahapan supervisi akademik yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama ini perencanaan. Perencanaan ini perencanaan ini meliputi harus objektif, bertanggung jawab, berkelanjutan, berdasarkan standar nasional pendidikan dan didasarkan atas kebutuhan sekolah. Ya, jadi nanti di perencanaan istilahnya program kerja untuk supervisi akademik ini Bapak Ibu bisa menuliskan latar belakangnya, bisa menyampaikan latar belakang. Mengapa supervisi ini perlu diadakan di sekolah. Kemudian landasan hukumnya, peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan supervisi akademik dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi supervisi Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian tujuan supervisi, memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi dan pelaksanaan supervisi. Jadi tujuan supervisi yang dilakukan sekolah itu apa? Kemudian indikator keberhasilan supervisi. Supervisi ini dikatakan berhasil jika apa? Jadi di sini indikatornya silakan dideskripsikan. Inginnya sekolah itu bagaimana? Kemudian sasaran supervisi ini guru. Untuk akademik guru, nanti untuk tenaga kependidikan beda lagi ya, instrumennya beda. Kemudian pendekatan dan teknik supervisi. Pendekatan dan teknik yang dipilih dalam pelaksanaan supervisi sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah tinggal pilih kira-kira yang memungkinkan pendekatan dan teknik supervisi mana yang akan dilakukan. Kemudian ruang lingkup supervisi. Cakupan bidang yang disupervisi, antara lain analisis perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Ini ruang lingkupnya. Kemudian jadwal pelaksanaan supervisi. Jadwal pelaksanaan supervisi kapan? Ya, yang pasti di sekolah kalau misalkan paling atas kan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan supervisi kepada beberapa orang dan beberapa orang nanti akan turun ke yang lain. Yang pasti kepala sekolah ke yang guru yang utama dulu, baru nanti berikutnya. Jadi jadwalnya secara terperinci. Apakah dari jadwal itu bisa berubah? Bisa saja terjadi berubah. Mungkin karena kegiatan dari Bapak Ibu guru di sekolah yang padat. Jadi ini istilahnya sudah direncanakan, nanti perkara pelaksanaannya ternyata melenceng, tapi melencengnya saya berharap tidak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh, sehingga bisa dilaksanakan. Kemudian nanti instrumen supervisinya nanti saya tunjukkan ya. Ini untuk tahapan perencanaan. Berikutnya tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Untuk pra-observasi ini tindakan sebelum observasi. Guru yang akan disupervisi itu agar merasa nyaman dan siap untuk disupervisi. Bentuk kegiatan pra-observasi ini biasanya berupa diskusi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mensupervisi 4 orang misalnya gitu. Silakan Bapak Ibu
mengumpulkan 4 orang itu, kemudian dibicarakan bagaimana nanti supervisinya, ya. Kemudian jadwal-jadwalnya, kalau misalnya sudah dari sekolah sudah ada jadwal tanggal sekian, apakah Bapak Ibu bisa melaksanakan tanggal itu. Kalau misalkan belum, saya belum siap, saya gitu, silakan dikoordinasikan sehingga pelaksanaan supervisi bisa terlaksana. Jadi ini sebelum observasi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk observasi itu aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini mungkin yang yang selama ini teman-teman risih kalau misalkan dilaksanakan observasi secara langsung di kelas. Bapak Ibu sebagai supervisor bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain bahwa ini sifatnya adalah membantu, tidak untuk menilai atau menghakimi. Begitu, itu yang perlu ditekankan sehingga observasi nanti akan bisa dilaksanakan. Anggap aja kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke kelas, ya sudah anggap tidak ada seperti biasanya. Jadi ngalir saja, nggak usah yang punya pikiran yang macam-macam. Kemudian pasca observasi, ini proses refleksi dari pemberian umpan balik serta upaya pengkondisian tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh guru yang disupervisi. Ini merupakan bantuan kepada guru yang disupervisi untuk menemukan sendiri hal yang dirasakan kurang serta memfasilitasi guru untuk mengambil keputusan dan menemukan solusi atas kekurangan sendiri. Jadi di sini untuk pasca observasi, jadi setelah observasi Bapak Ibu tidak terus lepas, tidak, Bapak Ibu bisa memberikan masukan, bisa diskusi dengan yang Bapak Ibu supervisi, ya. Jadi bisa didiskusikan, Bapak Ibu bisa menggali kira-kira dari yang dilaksanakan tadi apa yang kurang, kemudian nanti bagaimana selanjutnya, gitu. Bapak Ibu guru diajak untuk berpikir untuk perbaikannya bagaimana. Kita sebagai supervisor jangan istilahnya terus ngene gitu, tidak. Tapi langsung dari Bapak Ibu gurunya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu guru punya kebebasan untuk memperbaiki dirinya dalam pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tindak lanjut hasil supervisi. Jadi setelah selesai semuanya tidak terus dibiarkan, tidak. Jadi di sini ada tahapan berikutnya, itu tindak lanjut. Yang pertama melakukan evaluasi hasil supervisi. Jadi mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan dari instrumen-instrumen pengumpulan data hasil observasi di kelas. Jadi setelah itu semua nanti mengumpulkan, kemudian dianalisis. Kemudian hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui ketercapaian rencana supervisi, sekaligus mengetahui letak permasalahan yang dihadapi sekolah, dihadapi Bapak Ibu guru ini apa nih, yang kurang di mana, gitu. Ya, ini untuk melakukan evaluasi. Kemudian menindaklanjuti hasil supervisi. Setelah dilakukan evaluasi, akan ditindaklanjuti. Kira-kira tindak lanjutnya itu nanti berupa apa saja, ya. Menetapkan alternatif tindakan yang akan ditempuh sesuai dengan kesulitan atau kelemahan yang ditemukan yang ada pada guru. Jadi kita cari solusi. Kemudian membuat rencana tindakan yang mencakup kapan, di mana, siapa yang terlibat, serta bagaimana langkah-langkah tindakan tersebut dilakukan. Kemudian tindak lanjut dapat berupa pembinaan langsung, pembinaan tidak langsung, dan pembinaan situasional. Nanti pembinaan mungkin bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa juga oleh langsung supervisor itu, ya. Kemudian untuk pemantapan instrumen supervisi, kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok antara supervisor dengan guru. Ya, dengan kegiatan kajian bersama akan diperoleh instrumen yang lebih baik dengan cara menambah, mengurangi komponen atau aspek pada instrumen, atau memperbaiki deskripsinya. Jadi selain itu bisa juga memperbaiki bentuk instrumennya. Jadi instrumen yang ada yang saya berikan nanti bisa disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Makanya kalau memang benar-benar dilaksanakan, insya Allah itu nanti akan terjadi pemikiran-pemikiran yang mungkin akan bisa dilaksanakan di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini
terakhir nih, hanya dengan merefleksi ketiga tujuan supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku mengajar guru. Ini yang penting ini, mengubah perilaku mengajar guru. Supervisi tanpa tindak lanjut tidak memiliki dampak yang berarti dalam perbaikan proses pembelajaran. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan saja bermanfaat ya Bapak Ibu. Ini saya stop dulu. Lalu saya ganti. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Untuk instrumen supervisi akademik. Jadi nanti ini berdasarkan buku yang sudah pernah saya berikan kepada Wakasek Kurikulum ya, insya Allah begitu. Nanti instrumennya ini untuk instrumen perencanaan kegiatan pembelajaran ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini yang menggunakan atau dasarnya pakai yang Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini instrumennya ya, sedangkan yang disederhanakan itu ya, instrumen RPP yang disederhanakan instrumennya ini. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Ini untuk perencanaan. Kemudian untuk pengamatan. Ini pengamatan pembelajaran. Nanti untuk kegiatan pendahuluannya, apakah Bapak Ibu guru yang sedang diobservasi itu memotivasi peserta dalam memulai pembelajaran, apakah mengkondisikan suasana belajar, dan seterusnya. Ini untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti, ini ya, ini untuk observasi, dan di sini ini untuk observasi. Nanti kalau misalkan iya, nyenangan tuliskan iya, kalau tidak, nyenangan tuliskan tidak. Catatannya apa? Jadi di sini catatan perlu dituliskan agar memudahkan nanti untuk melakukan tindak lanjut. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk instrumen wawancara sebelum observasi. Jadi sebelum observasi itu Bapak Ibu ketemu dulu dengan guru yang akan disupervisi. KD atau indikator apa yang akan disajikan nanti, itu panjenengan tuliskan di sini. Kemudian metodenya apa, alat atau bahannya apa, dan seterusnya. Jadi dibicarakan dulu ya sebelum observasi. Kemudian ini setelah observasi. Jadi sebelum observasi Bapak Ibu sudah menanyakan bagaimana nanti kira-kira pelaksanaannya, gambarannya. Kemudian setelah observasi masih ada lagi wawancara yang perlu Bapak Ibu tuliskan. Kemudian nanti di sini ini bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran ini, nanti dituliskan di sini ya, dituliskan di sini. Dan kesan umumnya bagaimana, saran atau masukan dari panjenengan nanti bagaimana. Jadi panjenengan punya kekuatan paling tidak untuk memberikan saran kepada guru-guru yang menjadi guru-guru yang akan panjenengan supervisi. Kemudian ini nanti untuk format evaluasi hasil supervisi. Ya, setelah selesai semua, kemudian nanti dibuat seperti ini. Catatannya misalkan supervisinya tercapai atau tidak. Kalau misalnya tidak, kenapa? Ya, yang dituliskan yang tidak saja kenapa begitu. Ya. Terus ini instrumen tindak lanjut hasil supervisi akademik. Jadi di sini supervisinya setelah selesai semua, kemudian di sini dituliskan nama guru, mata pelajarannya apa, kelasnya mana, kemudian hasilnya secara kualitatif, kuantitatif, catatan khusus dari supervisor, kemudian tindak lanjutnya nanti bagaimana, realisasi tindak lanjutnya bagaimana. Itu Bapak Ibu untuk instrumen supervisi akademik yang akan kita lakukan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan di sini? Punya gambaran gitu, bagaimana nanti melaksanakan supervisi akademik? Saya silakan, siapa yang mau menyampaikan? Monggo.
boleh Bu. Nggih, monggo Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf Pak, sampai sekarang ini baru tahap penyusunan jadwal sama penyiapan instrumen. Kemarin Pak Budi tanya pakai instrumen yang mana gitu kan, tadi saja. Terima kasih. Kemudian terkait dengan ini sekarang ini kan masih kita kondisinya 50%. 50% masuk dan itu pun giliran. Artinya mungkin untuk supervisi kali ini ya mudah-mudahan bisa menyeluruh gitu ya. Karena guru ketemu dengan siswa ini hampir 50% juga ya, 50%. Kita nanti akan supervisi, bisa jadi pas nggak ada jadwalnya, pas nggak ada. Mungkin nanti bisa diatur sama Pak Budi dan tim, mudah-mudahan sehingga nanti kita semua bisa target kita walaupun tidak 100% mungkin bisa 80% mungkin sudah bagus begitu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin supervisi bisa juga dilakukan secara online ya Pak Ladi ya. Mungkin saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, waktu observasinya maksud saya ya. Mungkin bisa pakai online mungkin. Tapi ya selanjutnya saya serahkan ke sekolah bagaimana nanti pelaksanaannya. Terima kasih Pak Ladi. Online-nya itu pakai apa Google Meet atau pakai Zoom, pakai Webex itu kita bisa observasian. Kalau online-nya pakai ini Edmodo yang nggak bisa nggih. Nggih. Saya serahkan ke sekolah bagaimana pelaksanaannya. Begitu Pak ya. Nggih. Terima kasih. Yang lain monggo. Ada yang perlu kita diskusikan? Nggak ada? Sudah siap semuanya? Sepertinya pada ngantuk. Iya, ini harusnya minum kopi dulu ini Pak ya. Gimana? Jadi nanti saya minta supervisi dilaksanakan keseluruhan sesuai dengan alurnya tadi ya, mulai dari tahap pra observasi sampai pasca observasi. Sudah nggak ada masalah ini? Nggak ada yang ditanyakan? Halo Bu, tanya. Oke, monggo Pak Budi. Ya Bu, untuk supervisi untuk pelaksanaannya Bu. Pelaksanaannya apakah memang kita supervisor itu menungguin dari awal pembelajaran sampai akhir atau boleh hanya sebagian saja? Ambil contoh kalau di praktek itu kan kadang mulai jam pertama sampai jam terakhir. Kalau nungguin terus, yo gak apa-apa, nok koncone malahan. Aktivitasnya itu kalau praktek itu karena condongnya kan siswanya gitu. Kecuali memang kalau pembelajaran yang sifatnya teoritis gitu ya. Jadi kan pengamatannya enak gitu. Bagaimana untuk yang praktek itu Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Silahkan disepakati antara supervisor sama gurunya. Kalau misalkan prakteknya ya, misalkan prakteknya nanti sampai yang mungkin waktunya tidak banyak gitu loh maksud saya. Kalau misalnya seharian nanti supervisornya capek juga ya. Jadi bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Ini mana nih yang memungkinkan biar kita sama-sama tidak capek, tapi saya sebagai supervisor bisa mengetahui bagaimana panjenengan melakukan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti sampai penutup. Begitu Pak Budi. Oke Bu. Iya, terima kasih. Yang lain mungkin? Tidak ada? Sudah siap semua? Ini Pak Anam kok songgo banget aja ini, kenapa ini Pak Anam? Apa masih membayangkan ini nanti bagaimana gitu? Gini Bu,
mungkin ini bukan pertanyaan sih sebetulnya, dan ini juga bukan merupakan pernyataan sikap kan begitu Bu ya. Maksudnya ini Bu, kadang-kala kita ingin melakukan hal yang sensitif, misalkan yang berkaitan dengan RPP dan lain sebagainya begitu Bu. Tetapi pada kenyataannya kita itu kadang-kala masih masih ada budaya keluarga, istilahnya kekeluargaan itu yang kadang-kala kita sulit. Kan gitu misalnya Bu. Misalkan aja, oh hari ini kita RPP semuanya membuat, tetapi pada kenyataannya kita itu nggak bisa langsung masuk pada deadline itu. Sehingga apa? Kita itu pekewo Bu. Nekan juga kadang-kala orang tua, kadang-kala kita juga nggak tekan itu istilahnya kita akan diperdebatkan di supervisor atau misalkan pengawas dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti ini masih kental Bu. Nah, kita juga terlalu sulit untuk melakukan hal-hal yang demikian. Terlebih lagi itu hal yang berkaitan dengan kita manggil, terus lagi kita menilai dan lain sebagainya begitu Bu. Nah, ini mungkin aja ini bukan bahan untuk istilahnya diskusi juga pada hari ini gitu Bu. Enaknya gimana ini? Kadang-kala budaya keluargaan ini masih kental kan gitu Bu. Ini yang sering terjadi. Itu Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Anam. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menanggapi ke permasalahannya Pak Anam? Saya Bu. Iya, monggo. Ya, kalau kita berbicara masalah keluargaan, justru keluargaan naik. Tapi kita yang ditunjuk atau diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi itu, ya kita menggunakan kan acuan, ada instrumennya. Nah, instrumennya itulah yang dijadikan dasar kita untuk memberikan penilaian terhadap seseorang. Masalah benar dan tidaknya itu kan ya urusan nanti. Yang penting kita melaksanakan sesuai dengan instrumen, dan di instrumen itu sudah ada berapa poin yang harus kita tetapkan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki tentang supervisi itu. Laksanakan saja, tidak apa-apa ya. Kalau pekewo ya nanti pekewo terus gitu. Supervisi yang dimaksudkan Ibu ini kan itu memang idealnya kan seperti itu. Tapi kalau kita nggak laksanakan ya salah. Tapi nggak iso ideal, ya itu tergantung masing-masing kan. Itu yang pertama. Kedua Bu, kami juga ingin bertanya. Nah, apakah supervisor itu ada persyaratan? Saya contoh kalau untuk negeri, misalkan ada golongan sekian, apakah boleh juga mensupervisi golongan yang ada di atasnya atau bagaimana? Gitu. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Terima kasih Pak Budi. Gimana Pak Anam? Jadi gini Pak Anam. Oke, monggo Pak Lati. Oke, Pak Anam, barangkali kita harus niru dengan orang sebelah kita ya. Maksud saya itu Cina. Bisnis ya bisnis, keluarga ya keluarga gitu. Artinya begini, ketika Cina itu urusan bisnis, Rp5, Rp10 yang kartu keluarganya ditagih. Tapi ketika nanti di keluarga dia naktir habis Rp150.000, Rp200.000, no problem gitu. Oke, gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ladi. Gimana Pak Anam? Siap Bu. Oke, istilahnya profesionalisme tetap kita laksanakan begitu ya. Pak Anam istilahnya di KTSP kan sudah buat SK ya, SK penyusunan, SK tim supervisi gitu kan. Jadi di sini supervisornya punya dasar, punya pegangan bahwa saya adalah diperintah oleh kepala sekolah, dan
perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa ini akan dilaksanakan dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, supervisi ini untuk membantu guru, bukan untuk yang lain-lain, agar kompetensi pedagogik dan profesionalisme berjalan, begitu ya Pak Anam ya. Jadi saya juga sependapat dengan Pak Ladi itu tadi. Keluarga ya keluarga, bisnis ya bisnis, profesional ya profesional begitu. Mungkin ini nanti di rekaman ini nanti juga kalau misalkan masih ada yang ngeyel saja guru-gurunya, rekamannya mungkin bisa saya share ke linknya, saya share ke panjenengan ya, nanti bisa dibuka biar mereka juga tahu bahwa ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh sekolah untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Itu Pak Anam nggih. Terus untuk Pak Budi, mungkin kalau di sekolah negeri ada golongan-golongan begitu ya Pak Budi ya. Ada golongan-golongan, istilahnya dari kepala sekolah kemudian ke wakasek, kemudian wakasek ke guru-guru yang mungkin yang mapelnya serumpun, atau kemarin saya sampaikan ke Pak Ladi dan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain untuk tim supervisi bisa melibatkan Kakomli. Jadi di Kakomli itu kalau saya bilang kan istilahnya kepala sekolah kecil ya di satu jurusan itu. Beliau di Kakomli punya kewajiban untuk memastikan bahwa pembelajaran di kompetensi keahliannya terlaksana dengan baik, yang akhirnya akan tetap kembali ke mutu lulusan. Jadi kalau untuk golongan itu tadi Pak Budi bisa ditata ya Pak Ladi ya. Pak Budi, saya kok bingung Pak Budi sama Pak Ladi. Bisa ditata Pak Budi. Untuk kompetensi untuk Kakomli itu tadi, saya berharap Kakomli punya pengetahuan yang lebih, ya, punya pengetahuan yang lebih yang bisa mengajak guru-guru, terutama guru-guru produktifnya, untuk pembelajaran yang bermutu, yang kreatif, yang inovatif gitu. Jadi di sini Kakomli benar-benar pegang peranan yang penting, begitu Pak Budi nggih. Nggih. Atur nuwun. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Izin Ibu. Oh, nggih, monggo Pak Kris. Nggih, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan kegiatan supervisi pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 ini, untuk jadwal nanti saking Ibu untuk melakukan supervisi ke sekolahan mungkin nanti bisa di-share Ibu nggih. Oh ya, ya. Terus, jadi rencana saya begitu ya Pak ya. Oke. Terus berkaitan dengan pelaksanaan, insya Allah akan untuk di SMK Palapa akan segera kami tuntaskan dalam 2 minggu ke depan. Oke. Nah, jadi nanti supaya bisa segera panjenengan nilai untuk hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim supervisor di SMK Palapa, begitu Ibu. Terus yang tidak kalah penting Ibu, mohon informasi berkaitan dengan kegiatan supervisi instrumen izin operasional Ibu. Ya. Karena kebetulan SMK Palapa ini masuk kategori sekolah yang izin operasionalnya harus diperpanjang. Ya. Supaya kami tetap bisa eksis melayani masyarakat di sekitar kami. Kira-kira itu Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris. Nanti untuk jadwal kunjungan saya ke sekolah, saya akan melihat bagaimana pelaksanaannya ya Pak Kris ya, mulai dari pra observasi, kemudian observasi sampai ke pasca observasi. Berarti nanti saya akan bertemu dengan panjenengan semua di sekolah masing-masing. Untuk jadwalnya insya Allah sekitar tanggal 22 ke atas nanti akan saya kirimkan ke panjenengan, kira-kira saya kapan ke sana. Mudah-mudahan itu sesuai, karena juga kadang-kadang ada kegiatan di luar di luar jadwal begitu. Kemudian untuk izin operasional
mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan atau melakukan izin operasional bisa cerita. Pak Ana mungkin, atau mungkin Pak Satrio, mana ya Pak Satrio? Atau Pak Ulul bisa cerita, Pak Ulul, untuk izin operasional. Ya, saya Bu. Oh iya, monggo Pak Ana. Tanggal akhir Bu, akhir bulan kemarin, bulan Oktober, saya ini sudah terbit Bu untuk izin operasionalnya. Cuman memang di dalam proses untuk mendapatkan izin operasional itu memang ada beberapa hal yang memang betul-betul itu betul Bu, betul. Contoh saja kemarin kita proposal aja, proposal yang masuk ke yang upload ke P2T Surabaya provinsi itu kita revisi 2 kali Bu. Untuk proposalnya saja. Di dalam proposal itu pun itu harus melampirkan hal-hal yang berkaitan yang dimintakan oleh pihak P2T itu. Nah, sehingga apa? Tentu kita di dalam apa istilahnya, di dalam mengajukan proposal untuk perpanjangan izin itu perlu kita buat akun dulu, masuk ke P2P dulu, nanti apa saja yang akan di upload itu kita pelajari dulu, gitu Bu. Ini kemarin saya revisi itu beberapa kali Bu. Cuman yang memang ada teman-teman yang memang itu kesulitan untuk membuat akun. Contoh saja itu NPWP Bu. NPWP yang masuk itu kemarin itu ada kendala yang link ke NPWP dari pihak yayasan. Sampai sekarang masih belum bisa akses ke P2T-nya juga. Banyak hal sebetulnya. Nah, terus lagi kita harus membuat namanya IMB, bukan IMB betul. Terus NIB dan lain sebagainya. Itu yang kemarin kita masalah, tapi alhamdulillah sekarang sudah terbit Bu untuk yang izin operasional dari SMK Pariwisata. Itu aja Bu. Mungkin terima kasih Pak Anam. Butuh waktu berapa Pak Anam? Kurang lebih 2, memang akumulasi dari pihak P2T itu estimasinya itu 2 minggu, 14 hari. Tetapi kemarin itu lebih dari 14 hari, kurang lebih 17 hari Bu. Lebih dari 3 hari. 17 hari Bu. Itu terbit. Gitu. Terima kasih Pak Anam. Gimana Pak Kris? Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Bapak Anam yang terhormat. Jadi nanti gini aja Pak Anam, mungkin untuk lebih mempermudah juga, mungkin apabila petugas kami sharing-sharing dengan Pak Anam secara japri terkait proses pengurusan izin operasional, bisa diberikan pintu selebar-lebarnya ya Pak Anam ya. Siap. Terus itu Ibu, maksud saya tadi terkait poin ini Bu, salah satunya kan ada instrumen yang harus disupervisi oleh pengawas Ibu, salah satunya untuk izin operasional. Mungkin ada informasi Bu, kapan pelaksanaannya atau seperti apa, karena informasi dari Pak Wanto instruksinya hanya sebatas begini Bu, lebih cepat lebih baik lah, kami kan nggak paham maksudnya seperti apa, kira-kira itu Ibu. Oke, terima kasih. Insya Allah kalau misalkan dengan itu tadi sudah selesai, nanti Pak Wanto akan segera menindaklanjuti, dan menindaklanjuti biasanya akan mengajak pengawas pembina. Jadi biasanya Pak Wanto itu sehari sebelumnya itu ngasih tahu, Bu besok ke sana, Bu besok ke sana. Nanti kalau memang saya sudah diberitahu oleh Pak Wanto, nanti akan saya teruskan ke panjenengan. Begitu ya Pak ya? Baik, Ibu. Disiapkan saja sesuai dengan instrumen. Apa yang ada di instrumen itu disiapkan begitu. Jadi waktu supervisi biar lancar, gitu nggih Pak. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Pak Anam, terima kasih.
Siap, siap. Ada yang lain mungkin? Sudah? Sudah nggak ada yang ditanyakan lagi? Ngantuk semua. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya berharap semua melaksanakan apa yang kita diskusikan hari ini untuk supervisi pembelajaran ya. Nanti selanjutnya saya akan ngundang juga untuk tenaga kependidikan untuk TU-nya juga, biar nggak hanya gurunya saja yang jadi sasaran, ini TU-nya juga. Kemudian PKG seharusnya sudah juga nggih. Pak Ladi nggih, Pak Budi, ya. PKG sudah ya? Belum, apa barengan nanti? Rencananya habis supervisi langsung ke PKG. Oh iya. Untuk yang sekolah swasta, PKG sudah pernah dilakukan apa belum? Penilaian kinerja guru. Ya, penilaian kinerja guru sudah pernah dilakukan apa belum? Belum. Ini menyangkut berarti empat kompetensi yang harus dimiliki guru ya untuk PKG. Sudah pernah dilaksanakan? Belum. Oh belum. Ya proses berarti. Ya, kalau begitu nanti kapan-kapan kita ketemu lagi untuk PKG begitu ya. Nanti yang mungkin Getis bisa jadi narasumber nanti. Terus berikutnya lagi nanti untuk PKKS saya berharap teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah bisa menyiapkan sehingga nanti hasilnya bisa lebih meningkat lagi dari yang kemarin begitu ya Bapak Ibu. Sekarang itu sedang booming untuk guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Untuk supervisi akademik itu ada coaching model Tirta. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi untuk belajar tentang coaching model Tirta. Gimana? Setuju apa enggak? Oke Bu. Ya, Oke. Jadi kita belajar bersama ya, nanti bukunya ada, jadi Bapak Ibu silakan kita belajar bersama untuk coaching sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di guru, di rekan guru ataupun di murid begitu. Oke, karena sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, saya akhiri ya Bapak Ibu untuk kegiatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu tim supervisi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi nanti sekitar tanggal 22 November 2021. Jadi saya mohon nanti diusahakan laporan sudah selesai ya. Diusahakan laporan sudah selesai. Seandainya saya sudah ngirim jadwal ternyata panjenengan masih belum bisa, mohon dikonfirmasi sehingga saya bisa ngatur jadwal saya lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas koordinasinya. Sami-sami. Assalamualaikum. Kalau boleh, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sami-sami. Ada Bu Ririn juga ini. Ibu sudah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.